Pembawa berita itu tidak pernah membayangkan anak kandung yang dibuangnya tahun lalu ternyata benar-benar menjadi peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi nasional. Tetapi melihat skor 749 yang menyilaukan di layar besar, wanita egois dan mementingkan diri sendiri masih merasa ini adalah hal yang mustahil. Karena ketika putrinya berusia 8 tahun, jelas-jelas adalah seorang bisu yang direndahkan olehnya. Dibawa ke orang tua angkatnya yang juga adalah petani miskin yang terlantar. Tidak memberi kesempatan untuk mendaftarkan gadis itu ke bimbingan belajar manapun. Bagaimana dia bisa mendapatkan peringkat pertama nasional? Menjadi peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi nasional. Tanpa disadari, semua ini berkat beberapa kata dari orang tua angkat Kiao. Baiklah, maka kamu belajar dengan baik, membacakan secara pribadi. Suatu hari nanti, akan berdiri di hadapannya lagi, memberitahunya bahwa dia buta hati, kamu lebih unggul daripada siapapun. Benar, kita Huanle adalah yang terbaik, ayah dan ibu. Setelah itu, pagi, meminjam uang. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Pada hari ujian masuk perguruan tinggi, Huanle ingin mendengar dorongan dari ayah angkatnya. Bicara. Karena dia baru saja meninggal 10 menit yang lalu. Ibu angkat tidak ingin Huanle tahu dan merasa sedih. Dan menyebabkan analisis ujian. Maka dia berbohong dengan mengatakan ayah angkatnya hanya terlalu lelah dan tertidur. Huanle melihat keadaan ini. Merasa ada yang tidak beres. Karena sejak kecil, ayah angkat sangat mengharapkan hari ujian masuk perguruan tinggi nasional ini. Ayah angkat tidak mungkin tidak berbicara sama sekali. Sampai di sini, Huanle segera ingin mengungkapkan isi artikel. Mungkin itu adalah berkah dari roh ayah angkatnya yang sudah tiada. Dalam sekejap mata ini, dia bersandar di kepala tempat tidur dan perlahan-lahan tergelincir. Ibu angkat melihat situasi ini dan menghela napas lega. Dia segera mendesak Huanle untuk pergi mengikuti ujian. Setelah mengantarkan Huanle pergi, emosi ibu angkat tidak bisa ditahan lagi. Dia menangis meraung-raung terhadap suaminya yang sudah meninggal. Lausu, oh Lausu, seandainya anak itu melihatmu pergi. Harus bagaimana ini? Lausu, ya? Lausu, ya? Huanle, bagaimana ujianmu? Lumayan. Aku tahu kamu sangat rendah hati. Di depan sangat ramai. Itu Ratu Berita, Lily. Dia sedang mewawancarai peserta ujian masuk perguruan tinggi. Akan ada di hari pengumuman hasil ujian. Bersama profesor dari universitas untuk program siaran langsung. Yuk, kita juga lihat. Hai, teman sekelas. Apakah kamu bisa menerima wawancara kami? Huanle. Ada apa, Huanle? Tidak apa-apa, aku tidak akan pergi. Kenapa tidak pergi? Bagaimanapun, kamu ambil formulir pendaftaran ini dulu. Waktunya adalah saat pengumuman hasil ujian masuk perguruan tinggi. Kalau kamu tertarik, pergi saja. Aku tidak tertarik. Huanle, aku sekarang ingin cepat pulang. Terima kasih kepada orang tuaku. Mereka memberi aku kesempatan untuk hidup kembali. Tunggu aku, ya Huanle. Huanle sudah kembali. Bagaimana ujianmu? Ujiannya lumayan. Kamu sudah mengerjakan dengan baik. Ayo cepat pulang untuk melihat ayahmu. Apa yang terjadi pada ayahku? Oh, di hari festival perahu naga itu. Dia pingsan setelah mendayung perahu naga. 2 hari ini, tidak keluar rumah. Ibumu juga tidak berjualan. Tidak tahu apa yang terjadi. Apa? Ayahku pergi mendayung perahu naga. Ayahku punya penyakit jantung. Tidak bisa melakukan olahraga berat. Iya, dia akan berusaha untuk mendapatkan hadiah juara pertama. Agar bisa membiayai sekolahmu. Cepat pulang dan lihat ayahmu. Baik, saya tahu. Terima kasih Bibi Wang. Lausu, Huanle pulang setelah ujian hari ini. Apa kamu mau aku bilang ke dia bahwa ayahnya telah tiada?
Bagaimana aku harus menghadapi dia? Aku lebih suka. Orang yang terbaring di tempat tidur ini adalah aku, ya. Ada apa? Ada apa dengan keluarga mereka? Ini pasti ada yang salah. Apakah Huan Lei, ayahnya sudah pergi? Tidak tahu. Ayo pergi. Apa? Kakakku sudah pergi. Dia masih belum membayar utang yang dia berutang padaku. Kenapa masih bengong? Cepat ambil uangnya. Ayo cepat pergi. Apa benar Lao Su sudah meninggal? Kalau begitu, kenapa tidak segera saja? Siapkan seserahan untuk menikahi Huan Lei. Oh iya, siapkan juga rombongan pengantin pria. Suasana perayaan harus meriah dan megah. Kali ini aku akan membawa gadis itu kembali. Malam pertama. Hei, selamat, Ming Ye. Semoga berbahagia dalam pernikahan, Ming Ye. Mari kita pergi. Hari ini kita harus mendapatkan kembali uang kita. Dia berhutang budi kepada banyak orang. Kembalikan uangnya. Dapatkan kembali uang itu. Jika tidak, kita tidak akan berhenti sampai uang itu kembali. Ayo pergi. Ayo. Kakak ipar, saudaraku baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba dia sudah tidak ada? Iya, sebenarnya apa yang terjadi? Uangnya bahkan belum dikembalikan. Iya, betul. Lao Su pergi untuk membayar utang. Mengikuti perlombaan mendayung perahu naga. Pada hari dia kembali, dia langsung. Saat itu, saya sudah bilang, kalian meminjam begitu banyak uang untuk mengirim Su Huan Lei ke sekolah. Itu hanya akan membawa kesengsaraan. Menggali kubur sendiri. Sekarang sudah baik-baik saja. Sekarang kata-kataku sudah terbukti, kan? Sayang sekali tentang kakakku. Seumur hidup tidak menikmati kebahagiaan. Begitulah dia pergi. Huan Lei yang bungsu masih kecil. Kakakmu hanya punya kamu satu-satunya adik perempuan. Biarkan keluargamu yang mengurus upacara pemakamannya. Bukan sesuatu yang saya yang menentukan. Orang tuamu meninggal terlalu cepat. Kakakmu yang membesarkanmu. Mengatur pernikahanmu. Sekarang dia sudah tiada. Keluargamu yang mengurus hal itu. Kakakmu di alam kubur pun akan merasa tenang. Bukan masalah bahwa dia yang membesarkanku. Sampai kapan kalian akan terus berbicara? Dan juga dulu Huan Lei operasi usus buntu. Bukankah saya meminjamkan kalian 800 yuan? Hutang budi ini seharusnya sudah cukup dibayar. Tidak, saya tidak meminta sesuatu darimu. Sudahlah, sudahlah, sudahlah. Saya tidak ingin mendengar omong kosongmu di sini. Saya meminjamkan Anda 800 yuan saat itu. Itu juga atas nama kakak laki-lakiku. Sekarang dia sudah tiada. Uang ini juga seharusnya sudah dibayar kembali. Apa ini? Bayar kembali. Segera bayar utangmu. Kamu masih berutang 500 yuan kepada keluarga saya. Berikan kepada saya. Utang 300 juga harus dibayar. Dan aku masih berutang 50 kepada saya. Ayo, bayar utang. Bayar uang, bayar uang, bayar uang. Berutang sebanyak ini kepada kami. Tidak bisa tidak membayar. Ini situasi apa? Bayar kembali 500 yuan. Semua, tolong jangan ribut. Utang yang saya miliki akan saya bayar beserta bunga tepat waktu. Dan juga, saya akan membayar kembali bunganya dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari bank. Saya pasti akan mengembalikan sisa uangnya. Tolong, saya mohon. Beri saya beberapa hari tambahan. Bagaimana bisa memberi tenggat waktu? Satu-satunya tulang punggung rumahmu telah. Tinggal kamu dan Huan Lei. Satu tua, satu muda. Ayo, tidak ada kemampuan. Tidak bisa kaya raya. Juga tidak bisa mendapatkan jabatan dan kekayaan. Saya tidak bisa mengambil keuntungan dari perlombaan perahu naga kakakku ini. Uang ini seumur hidup tidak akan pernah saya dapatkan. Tidak, uang itu tidak boleh diganggu. Dengan alasan apa saya tidak bisa mengganggu? Aku ingin uangku. Itu wajar. Bayar saja kembali uangnya. Kenapa semua orang berbicara dengannya?
Semua orang masuk dan cari uang sendiri. Ambil apa yang kamu punya. Lebih baik daripada kehilangan segalanya. Ini soal membayar utang. Tidak bisa diganggu. Membayar utang itu wajar. Apa yang ada, ambil saja. Jangan. Kakak, kamu adalah kepala desa. Aku mohon padamu. Cepat, hentikan mereka. Mereka mendengarkan omonganmu, kakak. Dulu aku sudah bilang supaya kamu tidak mengangkat Huan Le. Kamu tidak mendengarkan. Sekarang kamu berutang pada mereka. Harus membayar utang. Bukankah ini hal yang wajar? Kak, ini soal membayar utang, membayar utang. Uang itu tidak bisa diganggu.